Selamat datang di Good Green Equator Channel, sebuah channel tentang destinasi wisata dan indahnya pemandangan alam Indonesia. Di video kali ini, kami masih mengajak pemirsa untuk berkunjung ke wisata Kota Tua, Jakarta. Pada kunjungan kali ini, kami mengajak pemirsa untuk melihat alun-alun Kota Tua, Jakarta. Untuk melengkapi video ini, kami tampilkan beberapa foto lama tentang Stadhuis Plein atau alun-alun Kota Tua, Jakarta. Selamat menyaksikan. Alun-alun Kota Tua, Jakarta dulunya disebut Batavia Stadhuis Plein. Lokasi alun-alun Kota Tua, Jakarta berada tepat di tengah kawasan wisata Kota Tua, Jakarta. Ada beberapa akses untuk masuk ke alun-alun Kota Tua, Jakarta. Akses pertama dari arah selatan. Akses masuk dari arah selatan ada dua. Yang pertama dari Jalan Lada atau dari depan pintu masuk utara Stasiun Kereta Jakarta Kota. Yang kedua dari Jalan Pintu Besar Utara atau dari samping gedung Museum Bank Indonesia. Kalau kita masuk dari arah pintu masuk utara Stasiun Jakarta Kota dan berjalan sekitar 75 meter, kita akan sampai di alun-alun Kota Tua, Jakarta. Begitu sampai di alun-alun Kota Tua, Jakarta, kita akan berada di sisi kanan gedung Museum Sejarah Jakarta. Dari samping kanan gedung Museum Sejarah Jakarta, kita bisa melihat gedung kantor pos lama dan gedung Museum Wayang. Kalau kita masuk dari Jalan Pintu Besar Utara atau dari samping gedung Museum Bank Indonesia, kita akan berjalan melewati koridor yang ada di antara gedung-gedung tua. Berjalan sejauh 40 meter melalui koridor ini, kita akan sampai di alun-alun Kota Tua, tepat di samping kiri gedung Museum Sejarah Jakarta. Dari sisi gedung Museum Sejarah Jakarta, kita bisa melihat gedung kantor pos lama dan gedung Raad van Justice yang sekarang menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Akses masuk berikutnya dari arah barat, yaitu dari samping Kali Krukut. Kalau kita masuk dari samping Kali Krukut, kita akan berjalan melalui koridor yang ada atapnya. Berjalan sekitar 30 meter ke arah timur melalui koridor beratap tersebut, kita akan sampai tepat di tengah-tengah alun-alun Kota Tua, Jakarta. Dari sini kita bisa melihat gedung Museum Sejarah Jakarta, gedung Museum Seni Rupa dan Keramik, serta gedung kantor pos tua. Jika kita belok kiri sekitar 15 meter, kita akan sampai di gedung Museum Wayang yang dulunya adalah De Oude Hollands Kerk atau Gereja Belanda Lama. Akses masuk lainnya adalah dari utara atau dari Jalan Kunir. Masuk dari arah utara ini, kita juga akan melewati koridor yang ada di antara gedung-gedung tua. Berjalan sekitar 40 meter melalui koridor tersebut, kita akan sampai di sisi utara alun-alun Kota Tua, Jakarta. Dari sisi utara ini, kita akan melihat gedung Museum Sejarah Jakarta yang dulunya adalah Stadhuis van Batavia atau Balai Kota Batavia. Setelah mengetahui beberapa akses masuk ke alun-alun Kota Tua, Jakarta, kita akan melihat keadaan alun-alun Kota Tua, Jakarta saat ini. Alun-alun Kota Tua, Jakarta setiap hari selalu ramai dikunjungi para turis, baik lokal maupun dari mancanegara. Seperti yang kita lihat dalam scan ini, banyak sekali wisatawan yang mengunjungi alun-alun Kota Tua, Jakarta.
Selain dikelilingi gedung-gedung tua peninggalan Belanda, di alun-alun ini juga terdapat sebuah bangunan segi delapan dengan atap berbentuk kubah. Kita akan melihat lebih dekat bangunan beratap kubah tersebut. Di bagian bawah bangunan kubah terdapat dua prasasti, yang satu berbahasa Inggris dan yang satunya berbahasa Indonesia. Kita akan membaca informasi yang tertulis di dalam prasasti tersebut, dan yang pertama kita akan membaca prasasti dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya akan kita baca prasasti yang berbahasa Inggris. Dalam prasasti tersebut dijelaskan bahwa bangunan yang berbentuk segi delapan tersebut dulunya adalah sebuah air mancur. Air mancur tersebut dibangun tahun 1743 dan juga merupakan sumber air bagi masyarakat setempat. Keterangan tersebut berdasarkan lukisan yang dibuat oleh karyawan VOC bernama Johannes Rach. Dalam scan ini terlihat lukisan karya Johannes Rach yang memperlihatkan gedung Stadhuis van Batavia dan gedung De Nieuwe Hollandskerk atau Gereja Belanda Baru. Selain Stadhuis van Batavia dan gedung De Nieuwe Hollandskerk, lukisan itu juga menunjukkan sebuah bangunan kecil dengan atap berbentuk kubah. Bangunan kecil beratap kubah tersebut berada di tengah tanah lapang yang sekarang menjadi alun-alun Kota Tua Jakarta. Di alun-alun Kota Tua Jakarta juga dipajang beberapa meriam kuno seperti yang terlihat dalam scan ini. Meriam kuno tersebut dua berada di sisi timur gedung Museum Sejarah Jakarta dan dua lainnya berada di sisi baratnya. Selain 4 meriam tersebut, satu meriam lagi dipasang di sisi utara alun-alun Kota Tua Jakarta. Meriam-meriam kuno dan bangunan-bangunan tua tersebut semakin menambah suasana kuno alun-alun Kota Tua Jakarta. Untuk melengkapi video ini, kami tampilkan beberapa foto lama tentang Stadhuisplein atau alun-alun Kota Tua Jakarta. Di scan pertama, kita lihat lukisan Stadhuisplein yang dibuat Johannes Rach sekitar tahun 1744 atau tahun 1745. Di scan kedua, kita lihat foto yang menggambarkan suasana Stadhuisplein pada awal abad 20. Dalam foto terlihat jalur rel tram yang dipasang di sepanjang Stadhuisplein. Pada scan ketiga, terlihat sebuah tram lewat di depan gedung Stadhuis van Batavia. Demikian video tentang alun-alun Kota Tua Jakarta yang dulu bernama Stadhuisplein. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan apabila Anda suka, mohon subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Good Green Equator Channel. Sampai jumpa di video kami berikutnya.